Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Sukurianti dengan FM 25412022 dari kelas akuntansi 25A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fokus group discussion atau yang bisa disebut dengan FGD. FGD merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam bidang komunikasi, penelitian, maupun dunia kerja untuk menggali informasi secara mendalam dari suatu kelompok. Metode ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi mahasiswa karena sering digunakan dalam penelitian maupun kegiatan akademik lainnya. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas secara lengkap mengenai pengertian FGD, karakteristik, penggunaan, persiapan, pelaksanaan, penutup, serta kelebihan dan kelemahan FGD, disertai dengan contoh agar lebih mudah dipahami. Focus Group Discussion atau FGD adalah metode diskusi kelompok yang dilakukan secara terarah dengan tujuan untuk menggali informasi, pendapat, persepsi, atau pengalaman dari sekelompok orang mengenai suatu topik tertentu. FGD biasanya melibatkan sekitar 6-10 orang peserta dan dipandu oleh seorang moderator yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus pada topik yang dibahas. Dalam praktiknya, FGD sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena mampu menghasilkan data yang lebih mendalam dibandingkan metode survei. Sebagai contoh, seorang mahasiswa ingin mengetahui pendapat mahasiswa lain mengenai pembelajaran online. Maka ia dapat mengumpulkan beberapa mahasiswa dan melakukan diskusi terarah untuk menggali pengalaman mereka. Inilah yang disebut dengan FGD. FGD memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama adalah FGD dilakukan dalam kelompok kecil agar diskusi lebih efektif dan semua peserta dapat berpartisipasi secara aktif. Jika peserta terlalu banyak, maka diskusi akan sulit dikendalikan. Yang kedua, adanya moderator yang berperan penting dalam mengarahkan jalannya diskusi. Moderator harus mampu menjaga suasana tetap kondusif dan memastikan semua peserta memiliki kesempatan untuk bicara. Yang ketiga adalah topik diskusi sudah ditentukan sebelumnya sehingga pembahasan tidak melebar ke hal lain yang tidak relevan. Yang keempat adalah FGD bersifat interaktif. Artinya, peserta tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga dapat saling menanggapi pendapat satu sama lain. Yang kelima, suasana diskusi biasanya dibuat santai namun tetap terarah. Hal ini bertujuan agar peserta merasa nyaman dan terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. FGD memiliki beberapa kegunaan yang sangat penting. Salah satunya adalah untuk menggali opini atau pendapat masyarakat terhadap suatu isu. Misalnya, pemerintah ingin mengetahui tanggapan masyarakat terhadap suatu kebijakan baru. Selain itu, FGD juga digunakan untuk memahami persepsi dan pengalaman seseorang terhadap suatu fenomena. Contohnya, mahasiswa membahas pengalaman belajar selama pandemi. Dalam dunia penelitian, FGD sangat berguna untuk mengumpulkan data kualitatif yang lebih dalam dan detail. Hal ini karena peserta dapat menjelaskan pendapat mereka secara langsung. FGD juga sering digunakan untuk evaluasi program. Misalnya, sebuah kampus ingin mengevaluasi sistem pembelajaran, maka ia dapat melakukan FGD dengan mahasiswa. Selain itu, FGD juga dapat digunakan untuk mencari informasi dari suatu permasalahan melalui diskusi bersama. Sebelum melakukan FGD, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar kegiatan berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari diskusi. Tujuan ini harus jelas agar pembahasan tidak keluar dari arah yang
inginkan. Yang kedua, menentukan topik dan menyusun daftar pertanyaan. Pertanyaan harus dilakukan secara sistematis agar diskusi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, memiliki peserta yang sesuai dengan topik diskusi. Misal, jika topiknya tentang mahasiswa, maka peserta sebaiknya adalah mahasiswa. Keempat, menyiapkan moderator yang kompeten. Moderator harus mampu mengatur jalannya diskusi sehingga diskusi menghindari konflik dan menjaga suasana tetap nyaman. Yang kelima adalah menyiapkan tempat dan perlengkapan seperti alat tulis, perekam suara, atau kamera jika diperlukan. Persiapan yang matang sangat penting karena akan menentukan keberhasilan FGD. Pelaksanaan FGD terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pembukaan, di mana moderator memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan diskusi kepada peserta. Yang kedua adalah tahap memperkenalkan peserta. Hal ini untuk menciptakan suasana yang lebih akrab dan nyaman. Tahap ketiga adalah inti diskusi. Pada tahap ini, moderator mulai mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik yang telah disiapkan. Dalam proses ini, moderator harus memastikan bahwa semua peserta mendapatkan kesempatan untuk bicara. Moderator juga harus menjaga agar diskusi tidak didominasi oleh satu orang saja. Selain itu, moderator juga mampu mengarahkan diskusi agar tetap fokus dan tidak keluar dari topik. Terakhir adalah penutupan. Pada tahap ini, moderator akan menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Setelah diskusi selesai, dilakukan tahap penutupan secara resmi. Moderator akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Kemudian peserta diberi kesempatan untuk menambahkan pendapat terakhir jika masih ada hal yang ingin disampaikan. Selain itu, moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi mereka dalam diskusi. FGD memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah mampu menghasilkan data yang lebih mendalam karena adanya interaksi langsung antar peserta. Selain itu, FGD memungkinkan munculnya berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih kaya. FGD juga bersifat fleksibel dan dinamis karena peserta dapat saling menanggapi. Namun FGD juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah adanya kemungkinan dominasi dari peserta tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya diskusi. Selain itu, hasil FGD cenderung subjektif karena berdasarkan opini peserta. FGD juga membutuhkan moderator yang terampil agar diskusi berjalan dengan baik. Sebagai kesimpulan, focus group discussion atau FGD merupakan metode diskusi kelompok yang efektif untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Namun keberhasilan FGD sangat tergantung pada persiapan yang matang serta kemampuan moderator dalam mengelola diskusi. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami dan mampu menerapkan metode FGD dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.